wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wassalatu bil laili wan nasu niyam. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina amin. Yang pertama yang kita hormati guru dan orang tua kita, panutan kita, Abah Kyai Haji Tubagus Al Mubarak dan juga Abi Kyai Haji Suherman Haromain. Mudah-mudahan kedua guru kita Allah sehatkan, panjang umur, Allah tambah mustajab doanya, Allah mudahkan segala urusannya, dan insya Allah senantiasa diberikan kesabaran di dalam membina umat dan jamaahnya. Dan juga yang kita hormati para dewan guru, imam manakib dewan guru, dewan asatid, wabil khusus bil khusus yang hadir pada malam hari ini, Al Ustadz Sayyid Haromain, Al Ustadz Wafi', Al Ustadz Abah Jasmadi, Al Ustadz Aldi, Ustadz Ibrahim, dan juga para jamaah yang lainnya, Bapak dan Ibu santriawan dan santriawati, yang mudah-mudahan hadirnya kita di majlis mubarakah ini fa insya Allah dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah, salawat teriring salam kepada Rasulullah. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang istiqomah di dalam menjalani kewajiban-kewajiban kita berbakti dan beribadah kepada Allah, dan selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Al Ustadz Wafi, Al Ustadz Sayyid Haromain. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan berdua bermanfaat buat kita, dan juga mudah-mudahan kita bisa praktekkan, realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa Ketua Nana yang alhamdulillah setiap kapanpun dan dimanapun selalu menemani para ulama. Mudah-mudahan Ketua Nana sehat panjang umur, ditambah mustajab doanya, dimudahkan segala urusannya, ditambah banyakin rizkinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, berbicara masalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa ini seperti uang logam, yang sebelahnya iman, yang sebelahnya lagi takwa, tidak bisa dipisahkan. Iman berarti kita amana yu'minu imanan, aman, tentram, damai, iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah percaya kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah yakin. Yakin kepada Allah, percaya kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita, dan kita mengakui bahwasanya Allah adalah Sang Maha Pencipta segala-galanya.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman di dalam hati kita, menghujamkan di dalam diri kita agar kita yakin, kita percaya kepada Allah dan kita bisa beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah adalah realisasi dari keimanan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita sudah percaya kepada Allah, sudah beriman kepada Allah, sudah yakin kepada Allah, mana buktinya? Buktinya kita praktekkan di dalam kehidupan kita dalam bentuk ibadah kepada Allah. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin mulia di samping Allah, di sisi Allah, di hadapan Allah, tidak lain dan tidak bukan tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pakaian kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupawan kita, tidak melihat fisik kita, tidak melihat bentuk tubuh kita, tidak melihat kecantikan kita, tidak melihat kegantengan kita. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalan-amalanmu. Walakin yang zuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah melihat hati kita, Allah melihat amalan-amalan kita. Buat apa kita menjadi orang kaya tetapi minim beramal? Betul. Buat apa kita menjadi orang yang dermawan, orang yang ternama, orang yang mempunyai jabatan sehingga mulia di hadapan manusia tetapi minim amal solehnya di hadapan Allah, tidak ada takwa yang dia andalkan kepada Allah? Maka orang yang seperti ini hidupnya akan menjadi rugi. Hadirin yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu bersyukur kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepadanya. Bersyukur ketika diberikan nikmat yang banyak, kemudian dia ikhlas, ridho ketika mendapatkan nikmat yang serba sedikit. Nikmat yang sedikit tidak mengeluh, nikmat yang serba kurang tidak mengeluh, tidak suudzon, tidak buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hidup yang paling enak, hidup yang paling nyaman, hidup yang paling menenteramkan jiwa adalah tiadakan di dalam diri kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, baik juga buruk sangka terhadap kita sesama manusia. Betul. Maka oleh karena itu hadirin yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah berpesan di dalam sabdanya yang kemarin saya sampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Hakim Ad-Darimi, yang berbunyi, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam artinya kita menebarkan kedamaian, kita menebarkan ketentraman, kita menebarkan kenyamanan terhadap orang lain yang ada di sekeliling kita. Betul. Maka oleh karena itu hadirnya kita di tengah-tengah masyarakat, kalau kita ini membawa mudarat, membawa ketidakmanfaatan kepada orang lain, selalu orang lain kita tidak buat tenang hidupnya gara-gara kelakuan kita, maka ini yang tidak disebut dengan ya ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Ketika kita menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, apakah ini kita sudah menaati perintah Rasulullah? Tidak. Tidak hadirin. Kenapa? Karena yang namanya kalau kita ingin memberikan ketentraman, memberikan kemanfaatan buat orang lain, maka mari tebarkan ya ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Artinya bukan cuma ketika kita bertemu dengan orang, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, bukan hanya mengucapkan assalamualaikum ketua. Begitu hadirin. Jadi bukan hanya lisan, ketika ketemu saudara assalamualaikum, ketika ketemu teman assalamualaikum, ketika ketemu saudara assalamualaikum, itu boleh.
tetapi yang paling penting adalah praktek dari assalamualaikum yang kita tebarkan kepada saudara kita. Betul. Hadirin yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu beri kenyamanan, beri ketentraman, beri kemanfaatan hidup kita buat orang lain agar hidup kita dinilai oleh Allah menjadi amal soleh. Dan ini juga bentuk daripada keimanan kita, yakni libasut taqwa huwa khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik buat kita. Menghadap Allah tidak cukup dengan amal soleh, tetapi menghadap Allah juga butuh yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua bekal yang kalau kita sudah meninggal dunia menghadap Allah, kita persembahkan di hadapan Allah hanya dua, yakni bekal amal soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, jam 11, 3 menit lagi, jam 11 guru kita naik. Kemudian apa yang kedua? Ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am, berikan makanan, berikan bantuan, berikan orang-orang yang membutuhkan agar diri kita bermanfaat buat orang lain. Punya uang, ketika ada saudara kita yang membutuhkan, kasih, barangkali dia lebih membutuhkan. Ketika kita punya harta, ingat di dalam harta kita ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak anak yatim, berikan, keluarkan infak, sedekah dan zakatnya. Betul. Maka at'imut ta'am bukan hanya memberikan makanan, tetapi memberikan kemanfaatan hidup kita untuk orang lain di sekeliling kita. Nabi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau hidup kita belum ada manfaatnya buat orang lain, yang ada hanya menyusahkan orang lain, di mana khairun nasnya? Di mana kemanfaatannya? Di mana sebaik-baiknya manusia? Rasulullah mengajarkan kita khairun nas, kalau pengen baik, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki kemanfaatan buat hidup orang lain, memberikan kenyamanan buat orang lain, tidak menebarkan permusuhan. Betul. Inilah hadirin yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, at'imut ta'am. Kemudian apa lagi? Kemudian wasilul arham, sambung tali silaturahmi. Abah dari Subang menyambung tali silaturahmi datang ke Bekasi. Ini dalam bentuk mengamalkan sunnah Rasulullah, mengajarkan, mengamalkan dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, yakni sambung tali silaturahmi. Jadi kalau orang pengen dipanjangin umurnya, kalau orang pengen diluasin rizkinya, salah satunya adalah sambung tali silaturahmi. Tuh. Kalau pengen banyak rizkinya, banyakin silaturahmi. Apa buktinya? Orang kalau di rumah baik gak dapat duit ketua. Orang kalau di rumah baik, kapan dia menjemput rizkinya? Abah, betul bang? Abah usahanya di mana? Di Jakarta, dalam rangka menjemput rizki dari Allah. Sudah disiapkan rizkinya oleh Allah di Jakarta. Memang takdir Abah ini rizkinya ada di Jakarta, maka dia jauh-jauh dari Subang datang ke Jakarta dalam rangka menjemput rizkinya. Betul bang? Karena rizkinya ditentukan, ditakdirkan oleh Allah ada di Jakarta, maka jauh dari Subang datang ke Jakarta. Memang Allah sudah siapkan rizkinya ada di Jakarta. Dia sambung tali silaturahmi antara sesama dengan orang-orang Jakarta, sehingga dia menemukan bisnis yang luar biasa, untungnya luar biasa. Apa ini usahanya? Kalau dia sekali untung bisa jutaan. Hadirin, percaya kagak? Oh percaya, saya percaya. Abah ini perdagangannya luar biasa. Sekali untung, sekali membeli, sekali menjual, untungnya ada jutaannya. Makanya sodakonya luar biasa, imbang dengan penghasilannya, imbang dengan pemasukannya. Betul bang? Insya Allah barokah.
rizkinya, barokah uangnya. Amin ya robbal alamin. Itu hadirin yang sama-sama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, salat malam. Wan nasun niyam, manusia tidur. Kalau pengen diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, coba salat malam. Kita coba sholat malam sepertiga malam. Orang-orang tetangga kita, saudara kita, teman kita pada tidur, lah kita sholat. Jangan hanya bangun di pertengahan malam nyetel TV, nonton bola Liga Champion. Ya, ketika ada bola Barcelona melawan Real Madrid, baru bangunnya semangat. Ketika ada Bayern Munchen melawan Deportivo La Coruna, baru datang bangunnya semangat. Ketika ada bola Manchester United Manchester United ya melawan Chelsea, apa? Chelsea ya, tulisannya Chelsea, dibacanya Chelsea. Manchester United melawan Chelsea jam 1 malam tayangannya di TV, di RCTI, di SCTV. Datang bangun kita dari tempat tidur kita, bahkan masang alarm. Buat apa? Buat nonton bola. Terbalik hadirin, orang Islam jangan seperti itu. Justru pasang alarm buat apa? Buat bangun malam, sholat malam. Amin ya robbal. Salah satu, kalau kita pengen diangkat maqamam mahmudah, tempat yang suci, tempat yang layak, tempat yang dimuliakan, tempat yang dikasih puji-pujian oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang bermartabat baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, maka coba biasakan sholat malam. As-salatu bil laili wan nasu niyam. Sholat malam sedangkan yang lain pada tidur. Ini luar biasa, Pak. Sudah pernah, Pak, sholat malam? Alhamdulillah. Ketua nih biasanya dia sering. Karena ketua setiap malam dia jaga. Dia menjaga keamanan. Ya, dia alhamdulillah istiqomah menjaga keamanan. Insya Allah rizkinya bertambah. Amin ya robbal alamin. Inilah hadirin barangkali yang dapat saya sampaikan sekelumit tentang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ali pernah ditanya, "Ya Ali, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa ya Imam Ali? At-taqwa huwal amal, at-taqwa huwal khawfu bil jalil, wal amal bil tartil, wal ridha 'alal qalil, wa syukru 'alal katsir, wal isti'dadu li yaumir rahil. Apa artinya? Orang tahu saya artinya. Artinya apa itu? Nah, Imam Ali pernah ditanya, "Ya Imam Ali, ma huwa taqwa?" Ya jawab sama Imam Ali, "At-taqwa huwal khawfu bil jalil, wal amal bil tartil, wal ridha 'alal qalil, wa syukru 'alal katsir, wal isti'dadu li yaumir rahil." Nah, nanti penjelasannya ini panjang ini. Kita sudahkan saja ya, itu buat minggu depan insyaallah. Ya, banyak ini. Ya, karena waktunya udah jam 5 berapa? Jam 11 lewat 5 menit. Waktunya kita undur diri. Ya, saya punya channel namanya Ustadz Kobrat Channel, ada di YouTube. Tontonlah. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Bantu-bantu subscribe ya. Subscribe-nya udah berapa ketua? Pernah lihat? 700 subscribernya. Udah 700. Bener ketua ya, 700 ya. 600 lah kalau nggak salah. Belum saya cek. Coba dicek itu Ustadz Kobra Channel. Ada berapa subscriber itu? Ya, kalau masih kurang di subscribe, tambahin. Untuk membantu dakwah. Bentuk dakwah kita kan bukan cuma kita dengerin doang. Ketika tangan kita, telunjuk kita gerakkan ke bacaan subscribe. Benar ya tulisannya subscribe. Kalau bahasa orang kampungnya subrek ya, disubrek, ditotol bacaan subrek. Insya Allah itu bentuk amal soleh kita mendukung perjuangan dakwah. Abi juga punya channel. Abi nama channelnya kalau Jawara Channel. Ini kan sudah monetisasi ya.
Apa artinya monetisasi? Udah ada penghasilannya, udah ada dolarnya kalau Jawara Channel. Nah, jadi tinggal jalan sendiri, ntar YouTube dewek udah yang memasarin tuh, karena udah monetisasi. Nah, yang belum nih yang udah didukung, Abi juga punya channel ya, nama channelnya channel keduanya itu Abi Anak Betawi. Dibuka itu Abi Anak Betawi, channel Abi itu yang terbaru itu, baru peluncuran 5 hari yang lalu ya Ustaz Said ya, 2 hari yang lalu ya, Abi Anak Betawi. Nah, dilihat itu, disubscribe itu ya. Ya, jadi insya Allah semuanya adalah untuk kita niatkan dakwah di jalan Allah, insya Allah barokah. Amin. Ya Rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa hadirin yang menyaksikan tayangan ini di like, di subscribe, di share, diapain lagi? Nah, di komen. Komen mempengaruhi YouTube. Kalau nggak ada komen, YouTube nggak bantu rekomendasi. Banyak komen berarti YouTube resep sama channel kita. Banyak like berarti YouTube resep sama channel kita. Banyak view itu yang nonton. Banyak viewer yang nonton berarti YouTube resep sama channel kita. Insya Allah channel kita itu akan dimajukan oleh YouTube. Amin ya Rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, jamaah yang ada di majlis ataupun yang ada di dunia maya dimanapun anda berada, insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.